Halo teman-teman, kali ini Hantu KW akan menceritakan sebuah kisah horor yang pernah dialami oleh seorang petugas keamanan yang pernah bekerja di sebuah kantor desa. Kejadian ini terjadi pada tahun 1999. Pada waktu itu, Rizwan mendapatkan jadwal jaga pada shift ketiga. Bagi Rizwan bekerja di shift 1, 2, atau 3 tidak ada perbedaan. Karena ia memang tinggal di kantor desa yang sudah agak tua itu. Rizwan kembali mendengar suara itu. Meskipun sebelumnya sudah pernah mendengarnya, ia tetap merasa terkejut dan menoleh ke arah ruang tengah kantor yang gelap temaram tersebut. Dengar suara sapu yang menyentuh lantai. Suaranya mungkin hanya terdengar biasa pada siang hari, tetapi menjadi berbeda saat terdengar tengah malam seperti saat ini. Suaranya semakin mendekat, bergerak ke arah pintu ruang resepsionis, di mana Rizwan berusaha untuk tidur. Dengan perlahan, Rizwan bangkit dari posisinya yang terbaring, lalu duduk bersandar di dinding. Ruang resepsionis sangat redup, karena Rizwan sengaja mematikan lampu, sehingga penerangannya hanya bergantung pada cahaya dari luar yang masuk melalui jendela kaca. Seperti yang terjadi sebelumnya, awalnya hanya terdengar suara sapu yang menyentuh lantai itu, tetapi seiring waktu, suara tersebut terdengar semakin dekat. Rizwan mulai mendengar langkah kaki, satu demi satu. Suara langkah ini mengingatkan pada bunyi kaki yang mengenakan sandal jepit di lantai luar ruang resepsionis. Suara sapu dan langkahnya terdengar pelan, membuat Rizwan terjebak antara rasa ingin tahu dan rasa takut yang mulai meresap ke dalam dirinya. Suasana dingin di kota Magelang terasa semakin menusuk dan menakutkan. Rizwan teringat pada Bu Tarsih, seorang ibu yang pernah bekerja di tempat ini sebagai petugas kebersihan. Dia meninggal 10 tahun yang lalu. Di dalam pikirannya, terngiang obrolan teman-temannya saat mereka beristirahat di siang hari. Banyak dari mereka yang pernah melihat almarhum masih aktif membersihkan, menyapu, mengelap, dan mengepel di ruang-ruang kantor pada malam hari. Teringat di pikirannya perkataan dari Tarjo, teman yang juga bekerja di kantor ini. Tarjo sudah lama berada di sini, sementara Rizwan baru mulai bekerja sekitar 6 bulan yang lalu. Tarjo menceritakan tentang penampakan yang sering terjadi di kantor desa ini. Salah satunya adalah hantu seorang ibu, yang sepertinya tengah Rizwan dengar sedang menyapu di depan ruang tengah kantor, ibu yang telah lama meninggal. Rizwan berusaha meningkatkan kemampuan mendengarnya, mencoba menangkap suara yang terus berdengung. Suara sapu ijuk dan langkah kaki semakin jelas terdengar. Tak lama kemudian, suara lain muncul yang sebelumnya tidak pernah Rizwan dengar, dan itu membuat merinding Rizwan. Suara seorang perempuan, yang terdengar seperti bergumam, tidak jelas. Gumaman itu diselingi dengan tawa kikih yang tertekan dan sangat menyeramkan. Dengan cermat Rizwan memperhatikan pintu dan jendela. Dia yakin sosok tersebut akan muncul dari belakang, melewati pintu terlebih dahulu sebelum mendekati jendela. Sangat dekat. Hanya perlu beberapa detik lagi dia akan muncul di depan ruang resepsionis. Dan benar saja, dari celah kecil di bawah pintu, Rizwan akhirnya melihat sesuatu. Bersamaan dengan suara-suara menyeramkan itu, dari celah kecil tersebut, Rizwan melihat sosok yang bergerak pelan, kadang terlihat sapunya menggeser. Bayangan ibu itu samar dalam kegelapan, berdiri tepat di depan pintu. Suara gumamannya semakin jelas terdengar, disertai dengan cekikikan. Rizwan merinding ketakutan, tidak berani bergerak. Ibu itu kini berdiri diam di depan pintu. Suasana kemudian menjadi sunyi, dikuasai oleh hawa dingin yang menyelubungi dirinya. Dalam keheningan, Rizwan mencoba menerka tentang apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Ibu itu mengetuk pintu. Dalam hati Rizwan berkata, keringat dingin mengalir,
Rizwan semakin meringkuk ketakutan di sudut ruang resepsionis. Suara ketukan pintu terdengar lagi. Rizwan tidak memiliki keberanian untuk membuka pintu itu. Tidak ada nyali untuk melakukannya. Bait doa mengalir terbata-bata dalam hatinya. Saat ini Rizwan sangat membutuhkan pertolongan. Hanya 2 ketukan itu yang terdengar, setelah itu kembali sunyi. Keadaan seperti ini berlangsung selama puluhan detik. Tak lama kemudian, ibu itu bergerak lagi, berjalan ke kiri, menuju jendela kaca yang berada di samping pintu. Jendela kaca tersebut cukup besar dan memanjang. Dari jendela ini, semua yang di luar ruang resepsionis dapat terlihat dengan jelas, tanpa ada penghalang. Dengan gerakan seperti itu, Rizwan yakin bahwa sebentar lagi ibu itu akan berada tepat di depan jendela, sehingga dia bisa melihat sosoknya dengan jelas. Sekali lagi dugaannya benar, Rizwan akhirnya melihat sosoknya. Seorang wanita tua, dengan rambut panjang diikat di belakang seperti sanggul, mengenakan pakaian berwarna gelap. Cahaya temaram membuat sosok itu semakin menyeramkan. Meskipun Rizwan hanya bisa melihat sosoknya hingga pinggang, namun jelas terlihat bahwa dia sedang berjalan sambil memegang sapu. Suara geraman dan cekikikan pelan terus mengiringi langkahnya. Rizwan terus memandangi sosok menyeramkan itu. Waktu terasa sangat lambat, saat sosok itu terus berjalan lambat ke samping jendela. Hingga akhirnya sosoknya tidak terlihat lagi. Pandanganku terhalang oleh dinding, sosok itu perlahan menghilang. Masih terdiam, Rizwan menunggu dalam keheningan, cemas berharap tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ternyata tidak ada suara atau gerakan apapun. Saat inilah keberaniannya mulai muncul. Dengan pelan, Rizwan berdiri dan berjalan mendekati pintu. Dari pintu, dia mengintip melalui jendela kaca sebentar, memperhatikan keluar, khawatir sosok ibu itu masih di sana. Ternyata tidak ada apa-apa, hanya ruang kerja kosong yang terhampar di depan Rizwan. Detik berikutnya, Rizwan langsung membuka pintu, tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan, lalu berlari keluar meninggalkan ruang resepsionis menuju pintu depan kantor desa yang paling ujung. Dia sama sekali tidak memperhatikan sekitar, terus berjalan di antara deretan meja komputer dan peralatan kantor desa. Tujuan satu-satunya adalah pos satpam di gerbang depan. Pak Dedi, satpam di wilayah perkantoran pemerintah, termasuk kantor desa tempat Rizwan bekerja, menyapanya ketika dia telah sampai di pos. Sambil mengatur napas, Rizwan mulai menggambarkan semua kejadian menakutkan yang baru saja dialaminya. Setelah menyelesaikan sekolah menengah di tahun 1998, Rizwan memilih untuk segera mencari pekerjaan. Masa menganggur hanya berlangsung 6 bulan, karena tidak lama setelah lulus, seorang tetangga memberitahu bahwa ada kantor desa di kota Magelang yang sedang mencari petugas keamanan. Ya, mungkin ini memang sudah jalannya. Tanpa berpikir panjang, Rizwan segera meninggalkan Yogyakarta untuk mengadu nasib di kota Magelang. Kantor tempatnya bekerja sudah lama berdiri, sekitar tahun 70-an kantor itu dibangun. Ketika Rizwan tiba di lokasi, semua menunjukkan bahwa tempat itu memang merupakan bangunan tua, terlihat dari beberapa gedung yang ada di dalam kawasan perkantoran tersebut. Kantor ini terletak di dalam kompleks bangunan pemerintahan, dan kantor desa tersebut terletak di bagian paling belakang kompleks itu. Singkatnya, tanpa perlu wawancara panjang dan tes yang rumit, serta dukungan referensi positif dari tetangga Rizwan, ia pun diterima bekerja. Posisi pertamanya adalah membantu petugas keamanan yang telah ada. Kepala desa dikenal sangat baik, demikian juga rekan kerja dan staf yang telah lama bertugas di sana.
Rizwan, sebelum mendapatkan tempat tinggal, kamu bisa tinggal di sini sementara waktu, kata kepala desa. Rizwan merasa sangat beruntung karena setidaknya ia tidak perlu repot-repot mencari tempat tinggal baru di kota itu. Meskipun kantor tidak menyediakan akomodasi, di malam hari ketika semua pegawai sudah pulang, kantor desa itu terasa seperti rumah sendiri baginya. Selama sekitar 6 bulan, ruang resepsionis kantor desa menjadi tempat tinggal sementara bagi Rizwan. Ruang resepsionis ini terletak di tengah kantor desa. Kantor desa ini cukup luas, tetapi ada beberapa sudut yang memiliki ruang kecil untuk staf dan karyawan, serta ruang untuk kepala bagian. Ruang resepsionis ini menjadi tempat tidur dan tempat istirahatnya. Banyak kisah yang beredar mengenai suasana angker di kantor desa ini. Menurut teman-teman, karena gedung-gedungnya tergolong tua, banyak kejadian menakutkan yang dialami oleh para karyawan. Banyak yang mengaku sering melihat penampakan menyeramkan di area kantor desa itu. Penampakan hantu pocong menjadi dominan di tempat itu. Wajahnya hitam terbakar, matanya merah menyala, dan sering muncul di WC kantor itu. Begitu juga sosok seorang ibu yang pernah dilihat Rizwan. Kabarnya sosok ibu itu sering terlihat melakukan aktivitas yang biasa ia lakukan semasa hidupnya. Penampilannya sangat menakutkan, dan Rizwan tidak bisa membayangkan jika harus bertemu dengan penampakan lain yang lebih menyeramkan dari sosok itu. Parjo selalu mengingatkan untuk lebih berhati-hati saat tidur di kantor desa, mengunci pintu, tidak perlu keluar lagi, dan tetap di ruang resepsionis sampai pagi. Saat Rizwan mulai bekerja, kantor desa belum menerapkan sistem shift. Jam kerja dimulai dari pukul 7.30 pagi hingga 4 sore, kecuali ada kegiatan yang berlangsung sampai malam. Pekerjaan biasa selesai paling lambat pukul 9 malam. Setelah itu karyawan pulang, dan hanya menyisakan tim keamanan serta meja-meja staf yang kosong. Selama 6 bulan, Rizwan seringkali merasakan atau sesekali melihat hal-hal aneh di kantor desa, tetapi ia masih bisa mengatasi ketakutannya. Ia lebih memilih mengikuti saran Tarjo untuk tidak keluar dari ruang resepsionis saat malam tiba. Awalnya, ia tidur di ruang resepsionis hanya beralaskan beberapa kardus yang disusunnya menjadi tumpukan, cukup untuk menghangatkan tubuhnya. Namun, tidak lama setelah itu, atasannya memberinya karpet tebal dan luas untuk menggantikan kardus-kardus tersebut, ditambah bantal dan selimut, sehingga membuatnya lebih nyaman saat tidur. Kebiasaan tidurnya adalah mematikan lampu di ruang resepsionis, hanya membiarkan lampu luar yang memberikan sedikit penerangan. Ia sudah terbiasa seperti itu dan merasa nyaman. Selama kurang lebih 6 bulan tinggal di sana, Rizwan beberapa kali merasakan hal aneh di dalam kantor desa, namun ia masih bisa menghadapinya, entah dengan mengabaikan atau menahan perasaan itu hingga pagi menjelang. Ada satu kejadian yang benar-benar menakutkan, yang pada akhirnya membuatnya untuk segera mencari tempat tinggal sendiri. Kejadian yang sangat mencekam dan tidak pernah bisa ia lupakan. Pada suatu malam, seperti biasa, Rizwan menghabiskan waktu di pos depan tempat Pak Dedi berjaga hingga larut malam. Ketika rasa kantuk tidak lagi bisa ditahan, ia pun pergi ke ruang resepsionis. Jarak antara pos keamanan dan kantor desa, tempat ruang resepsionis berada, sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 300 meter. Tetapi Rizwan tetap harus berjalan kaki melalui area kantor dinas dan kantor desa, melewati beberapa bangunan sampai akhirnya sampai di kantor desa yang berada di belakang. Sekitar pukul 10 malam, Rizwan kembali ke ruang resepsionis. Saat-saat seperti ini, suasana di sekitarnya sudah sangat sepi, tidak ada orang lain sama sekali. Banyak lampu sudah dimatikan, hanya sedikit yang masih menyala. Seluruh pencahayaan di kantor-kantor yang dilalui sangat redup meskipun masih memungkinkan untuk melihat sekeliling.
Tidak ada perasaan apapun saat Rizwan tiba di kantor desa bagian belakang. Ia melewati deretan meja staf yang penuh barang untuk mencapai ruang resepsionis. Bangunan kantor desa ini juga gelap, hanya beberapa lampu kecil yang tetap menyala. Hawa dingin udara Magelang masuk ke dalam, membuat Rizwan merasa kedinginan. Saat tiba di ruang resepsionis, Rizwan segera masuk dan mengunci pintu. Ia menggelar karpet yang biasanya digunakan sebagai alas tidur. Ketika terakhir kali memeriksa jam, jarum pendeknya menunjukkan angka 11. Setelah itu, Rizwan tidak mengingat apapun dan terlelap. Namun tidak lama, matanya terasa berat, cahaya terang membangunkan dari tidurnya. Cahayanya sangat menyilaukan mata. Rizwan menyadari masih terbaring di atas karpet tidur bersama selimutnya. Cahaya ini sangat terang, menembus mata, bahkan dalam keadaan mata tertutup pun ia dapat merasakan silauannya. Dengan mata terpejam, ia bertanya di dalam hatinya, cahaya apa ini? Rizwan kemudian perlahan membuka matanya. Benar, ruang resepsionis ini sudah sangat terang. Semua lampu menyala. Siapa yang menyalakan lampu? Pikirnya dalam hati. Apakah Rizwan sudah bangun kesiangan? Ia terus bertanya-tanya. Karena setelah melihat jam dinding, ternyata masih setengah 2 malam. Ia hanya tidur sekitar 2 jam, batinnya. Dia kemudian duduk, matanya masih berat, mencoba menenangkan diri. Selanjutnya, ada pemandangan aneh, pintu ruang resepsionis sudah terbuka. Padahal Rizwan yakin sudah menutup dan menguncinya sebelum tidur. Kenapa bisa terbuka sekarang? Hatinya penuh tanda tanya. Dari pintu yang terbuka itu, Rizwan bisa melihat keluar. Kantor desa yang dilengkapi komputer dan monitor juga terang benderang, semua lampu menyala. Apakah ada pekerjaan mendesak yang perlu segera dikerjakan? Rizwan merasa bingung. Di sekitar meja kerja, ia melihat beberapa orang lalu lalang seperti karyawan yang sedang bekerja. Pemandangan itu membuat Rizwan semakin bingung. Tiba-tiba seseorang masuk ke ruang resepsionis, mengenakan seragam karyawan kantor desa. Rizwan lantas berdiri dan bertanya kepada orang itu, "Bapak mau lembur malam ini?" Orang itu tidak menjawab, hanya terdiam sambil terus mengerjakan sesuatu yang tidak jelas. Kemudian, Rizwan tersentak, ia menyadari bahwa dia sama sekali tidak mengenali orang itu, belum pernah melihatnya di sini, lalu siapa dia? Tidak lama, orang itu keluar dari ruang resepsionis. Masih dalam kebingungan, Rizwan mengikutinya keluar. Ternyata dia menuju ruang tamu kantor desa. Di depan pintu ruang resepsionis, Rizwan berdiri diam, memperhatikan segalanya, mengamati seluruh isi kantor desa ini. Memang, semua lampu menyala, semua komputer di atas meja staf aktif. Beberapa orang terlihat bekerja menyelesaikan tugas seperti saat jam kerja. Ini adalah pemandangan biasa ketika kantor desa sedang sibuk. Kemudian, Rizwan berjalan menjauh dari ruang resepsionis. Langkahnya pelan, sambil terus mengamati sekeliling dengan rasa bingung. Semua orang tampak sangat sibuk dan sama sekali tidak memperhatikan Rizwan. Seolah-olah ia tidak ada di sana. Di tengah kantor desa, di antara ruang kepala bagian dan ruang tunggu, Rizwan berhenti sejenak, karena ia kembali menyadari sesuatu. Ternyata, dari wajah-wajah yang berlalu lalang, tidak ada seorang pun yang dikenali Rizwan. Semuanya tampak asing, meskipun mereka mengenakan seragam seperti pegawai kantor desa. Siapa mereka ini? Apakah mereka orang baru? Masih terdiam mengamati sekitar, Rizwan tetap berada di tempatnya. Sesuatu yang menyeramkan mulai terjadi secara tiba-tiba.
Rizwan melihat bahwa para pegawai ini perlahan-lahan mengalami pengelupasan kulit. Kulit mereka rontok secara perlahan. Yang awalnya tampak seperti manusia biasa, lama-kelamaan kulit tubuh mereka menjadi menghitam, terbakar, dan hanya menyisakan daging serta tulang. Lebih mengerikan lagi karena tubuh mereka mengeluarkan asap dan perlahan-lahan berubah menjadi abu hitam yang jatuh ke lantai. Namun mereka terus bergerak bekerja seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Rizwan merasakan ketakutan yang luar biasa melihat semua ini. Ia masih berpikir jernih bahwa ini hanyalah mimpi buruk, sampai akhirnya ia menyadari bahwa ini bukan mimpi. Di tengah kegelisahan, lampu di kantor desa yang sebelumnya terang benderang tiba-tiba mati total. Seketika ruangan menjadi gelap temaram seperti semula. Namun, sosok-sosok menakutkan itu masih tampak bergerak dan melanjutkan aktivitas mereka. Beberapa detik kemudian, semua orang tiba-tiba berhenti dan diam di tempat. Perlahan, mereka membalikkan tubuh dan semua sosok itu menghadap Rizwan. Dan dalam kegelapan samar, mereka seolah sedang mengamati dirinya. Kaki Rizwan terasa kaku dan berat, membuatnya tidak bisa bergerak, ia hanya terdiam di tempat. Salah satu sosok menyeramkan itu mulai melangkah mendekat dari kejauhan. Sosok ini ternyata tidak memiliki kepala, dan ia melangkah pelan menuju Rizwan. Rizwan hanya bisa berdoa dalam hati, memohon perlindungan darinya. Saat sosok itu semakin mendekat, akhirnya Rizwan bisa menggerakkan kakinya. Ia langsung berlari menuju pintu keluar, tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Sekali lagi, pos satpam menjadi tujuan pertamanya. Pengalaman menakutkan itu membuat Rizwan memutuskan untuk segera mencari tempat kos untuk tinggal dan berkata dalam hatinya untuk tidak pernah lagi tidur di kantor desa tua itu.